Masa kita juga kadang-kadang sedih juga gitu. Ada orang cita-citanya cuma pengen jadi juara PON 2010 itu udah mulai Tapi masuk kenal ke- sepeda pertama kali apa? Dari SD udah main sepeda kecil, main. Orang yang sangat penting lah buat saya kok di sepeda. Soalnya dia yang apa? Orang pertama yang belikan saya sepeda, orang pertama yang belikan semua peralatan sepeda saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam olahraga. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Saya. NOC Indonesia paling keren sedunia. Selamat datang di podcast NOC paling keren sedunia. Podium of Champion pakai S. Kenapa? Karena championnya masih sedikit. Hari ini hari yang sangat istimewa karena bintang tamu kita itu pembalap yang lahir dari komunitas olahraga saya, yang insya Allah akan membanggakan Indonesia kembali lagi. Karena dari sekian banyak orang Indonesia, ternyata hanya ada satu orang yang akhirnya mampu lolos kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan, kita kedatangan talenta besar Indonesia soon to be Olympian, karena Paris 2024 akan menjadi penampilan pertamanya di Olimpiade. Cyclist kebanggaan Indonesia, kita sambut Bernard Benjamin Van Aert. Halo. Terima kasih. Makin meriah, makin bagus, ya kan? Seperti biasa, karena ruangannya dingin, ya kan, supaya lebih hangat. Karena ini kursinya bukan kursi panas nih, ini kursinya kursi dingin, ya kan? Supaya lebih hangat. Pakai rompi apa? NOC Indonesia. NOC Indonesia paling keren sedunia, luar biasa. Nat, Ya, Pak. Nah. Oke. Makin keren. Nah. Terima kasih, Pak. Nah, setelah 20 tahun akhirnya Indonesia kembali mengirim atlet cycling track ke kompetisi olahraga tertinggi di dunia, yaitu Olimpiade. Memang tahun 2016 Indonesia berpartisipasi di Olimpiade, tetapi dari nomor BMX. Waktu itu Tony Sarifudin menjadi perwakilan atau satu-satunya perwakilan dari cabang olahraga balap sepeda. Nah, kali ini kita cukup bangga bahwa Indonesia punya perwakilan di Olimpiade Paris, dan nanti atlet kebanggaan balap sepeda Indonesia Bernard akan menjadi duta kita untuk mewakili Indonesia di ajang tertinggi olahraga dunia ini. Tentunya yang pertama kita mau tanyain ke Bernard ini, apa arti Olimpiade untuk seorang Bernard Van Aert? Ya, Pak. Olimpiade bagi saya itu adalah memang pencapaian untuk seluruh cabang olahraga. Untuk atlet itu memang bisa lolos di Olimpik itu udah salah satu kebanggaan pribadi yang luar biasa, Pak. Karena memang perjuangannya juga sangat-sangat berat bersaing gitu. Ya, Bernard kan tahu ya. Bernard kan dari keluarga balap sepeda. Ya, betul. Asli Pak. dari mana? Dari Pontianak, Pak. Oh, dari Pontianak. Oh, sama lah kita kalau gitu calon kita. Udah Pontianak, Pak. Calon kita. Jadi kadang-kadang saya kalau ketemu Bernard ini Servernya langsung connect. servernya langsung connect. Namanya betul. auto connect. Jadi auto pairing gitu ya, auto Auto. pairing gitu. Jadi tiba-tiba bahasa kita langsung berubah dari bahasa Indonesia jadi bahasa Melayu sikit-sikit. Melayu sikit-sikit, ya kan, Melayu sikit-sikit. Kalau Bernard ini kira-kira bule tapi isinya, jadi casingnya bule tapi Melayu. intinya Melayu, isinya Melayu gitu. Bernard ini lahir dari keluarga balap sepeda ya, Ya. gitu. Papanya Bernard itu Pak Benny Van Aert, Ya. itu juga atlet nasional balap sepeda. Keluarga juga banyak yang balap. Om Johnny Van Aert. Tony Van Aert juga balap Atlet sepeda nasional. gitu. Tapi pasti keluarganya bangga banget dong ya. Pasti, Gitu. Pak. Bukan cuma keluarganya, sebetulnya saya juga orang Pontianak nih bangga banget ada orang Pontianak bisa berangkat ke Olimpiade. Nah, keluarga bilang apa, Nat?
keluarga sudah pasti senang Pak, doa itu udah hampir setiap hari. Doa. Doa, ucapan itu mungkin dari begitu sudah dinyatakan dari sebelum dari berjuang buat poin itu selalu semangatin, selalu doakan itu mungkin hampir setiap saya event tuh selalu Saya ingat di Bernard ini kan jenjang karir olimpiadenya ini sebetulnya dimulai dari Asia Championship. Ya, gitu ya. Jadi ini kadang-kadang orang nggak ngerti. Jadi orang melihat bahwa ada olimpiade, ada Asian Games, ada SEA Games gitu. Ya. Padahal ada yang penting nih sebetulnya Asia Championship itu merupakan kegiatan nomor 2 tertinggi setelah World Championship. Ya kan? Nah, kemarin di Asia Championship di India ya. itu Bernard dapat medali perak di nomor omnium. Medali perak di nomor omnium. Ya. Dengan mendapatkan medali perak sehingga mendapatkan poin yang cukup besar. Cukup besar gitu. Akhirnya Bernard ikut lagi di Hong Kong, setelah itu di Kanada. Di Hong Kong dulu. Ya. Waktu itu di Hong Kong. Terus kompetisi juga luar biasa gitu ya. Setelah itu baru di Kanada. Terus saya lihat di Kanada di boardnya itu Bernard ada di nomor 1 tuh. Poinnya itu 75 ya. 11 Pak, 11 yang betul Pak. 11, nomor 11. Iya 11. Jadi nomor 11. Nomor 11 itu karena di slide keduanya jadi nomor 11. Oh, nomor 11. Jadi 110 ya paling enggak kelihatan nomor 1 lah ya. Kalau di atas. Kan gitu. Iya, karena saya lihat wah nomor 1 bangga juga gitu. Kualifikasinya saya nomor 2 Pak. Untuk nomor 2. Nah, saya ingat berarti Bernard sekarang ranking berapa? Sekarang terakhir setelah Kanada di 20 Pak. Ranking 20. 20 ya. Yang masuk ke Olimpiade 20 terakhir. Karena yang 2 itu wildcard dan satunya dari chess yang dia karena dapat di medicine dia lolos. Dan satunya itu dari buat wildcard buat Egypt, negara Egypt. Mungkin untuk sahabat NOC mungkin nggak banyak yang tahu kalau nomor yang diikuti Bernard ini nomor omnium gitu, nomor omnium ya, gitu. Itu adalah nomor yang paling sulit, paling berat di cabang olahraga balap sepeda di disiplin track atau velodrome. Gitu. Jadi nomor omnium ini nomor yang merupakan campuran dari semua nomor-nomor yang ada, diakumulasi poinnya dan jumlah akumulasi itu baru dijadikan ranking gitu ya. Akumulasi. Dan berapa kilo kira-kira? Dalam 4 race itu beda-beda kilometernya Pak. Ya. Kalau yang paling jauh itu point race dia 100 lap. 100 lap. 100 dikali 250 meter. Itu 1 point race. Point race, race yang terakhir. Dan race yang pertama itu dia 25 km. Race yang pertama 15 km. 15 km. Terus race yang kedua, yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu scratch race. Oh, scratch ya kan? Scratch race 15 km. 15 km. Race kedua sama 15 km tempo race. Tempo race, waduh ini seru nih. Tempo race. Yang ketiga eliminasi yang seru itu Pak. 15 km ya. 3 itu eliminasi. Eliminasi ini jadi semuanya pergi rame-rame gitu. Pokoknya siapapun yang paling belakang out. Paling belakang out gitu kan. Eliminasi itu berapa kilo ya? Eliminasi tergantung rider Pak. Jadi benar-benar sampai habis. Sampai habis ya. Biasanya average berapa kilo tuh? Average-nya bisa kemarin tembus sampai ada yang 58 Pak. Average di Hong Kong kemarin 58. 58 kilo 58. Itu pasti nggak mau ngalah tuh depan-depannya tuh. Tapi tetap aja putus yang belakang kan? Iya paling belakangnya. Eliminasi 58 kilo. Dan terakhir baru point race. Baru point race. Nah, point race ini besar. Yang besar ini akumulasi karena setiap 10 lap itu ada poinnya Pak. 10 lap ada poin. Sprint ya. Ya, setiap 10 lap sprint. Jadi ada 10 kali. Sprint. Gitu. Dan totalnya berapa kilo tadi? 2500. 25 kilo. 25 kilometer. 25 kilo. 25 100 lap. Jadi udah berapa tuh? Kita hitung dulu tuh. 15 30 tambah 25. Ya eliminasi itu kalau dihitung ridernya 20. 100 kilo lah kira-kira ya average. Ya, enggak sampai Pak. Hah? Ya kalau dia 58 kilo kan ini udah 55. Jadi average 100 kilo totalnya. 15 tambah 15 30. 70 sampai 75 Pak. 30 eliminasi tambah kan paling cuma 20. 55 ya kan? Iya. Hah? Tinggal eliminasi berapa kilo kira-kira? Kurang 10 kilo mungkin Pak. Kan karena dia setiap lap paling kan cuma 20 atau 20 lap. 10 kilo berarti 60 kilo kira-kira. Jadi per satu kali race itu 60 kilo. Nah yang menarik lagi, karena pertandingannya bukan cuma 1 hari,
gitu. Jadi Bernat yang tanding itu begitu lolos final harus tanding lagi. Iya betul. Ya kan? Harus Jadi tanding 5 lagi. kali balapan. Jadi 5 kali balapan berarti dalam 2 hari 5 kali 60. Dalam 1 hari, Pak. Dalam 1 hari berarti 5 kali 60. Iya. Dan juga jarak dari race pertama ke race kedua itu cuma 15 menit. Cuma 15 menit. Dari race kedua ke race ketiga mungkin agak panjang 30 menit. 30 menit. Habis itu dari race ketiga keempatnya 30 menitan juga. 30 menit. Mana tepuk tangan untuk Bernat? Jadi proses ini yang banyak orang nggak tahu. Orang cuma melihat hasil. Dan kalau kita dengar ceritanya, wah ranking ke-20, nomor gendut. Dia nggak tahu. Untuk ranking 20 artinya Bernat ini adalah pembalap nomor 20 terbaik di dunia. Betul, Pak. Betul ya, gitu ya Nat ya? Betul, Pak. Dan ini bukan wildcard loh. Ini bukan wildcard, ini qualified. Ya kan? Betul. Artinya itu perjuangannya luar biasa. Ayo, sekali lagi tepuk tangan buat Bernat. Terima kasih, Pak. Jadi masih balik ke pertanyaan yang sama nih. Setelah tadi kita bicara gitu, ternyata Olimpiade itu nggak gampang ya. Gitu. Betul, Pak. Bernat udah pernah ikut SEA Games? Pernah. Juara nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah juara di SEA Games? Belum pernah ya. Udah pernah ikut Asian Games? Pernah. Udah pernah ikut Asian Games kan juara kan Bernat ya? Dapat nomor berapa ya? Belum dapat, Pak. Belum rezeki. Kemarin kena sakit begitu sampai di China, sakit ngedrop. Oh, sakit apa tuh? Demam, Pak. Demam flu parah. Oh. Jadi 3 hari itu benar-benar kondisinya ngedrop. Terus di boosting pakai ya dari dokter mau boosting, jadi ya begitu udah mulai mau masuk race-nya jadi kondisinya udah nggak seperti. Tapi di Asian Championship di India kan? Yang pas Asian Games-nya belum, Mbak, di Malaysia waktu itu. Malaysia. Ya. Nah, pada saat Asian Championship di India baru saya baru itu peak performance ya, betul. Peak performance. Nah, ini memang tantangan juga buat olahraga ya. Di cabang olahraga itu namanya manusia itu kan bukan robot. Iya, betul. Dan harus ada peak performance-nya. Jadi Bernat pun sudah merencanakan peak performance-nya mestinya harus di Olimpiade nanti nih. Mudah-mudahan bisa nih, masih ada waktu. 2 bulan. Ini sekarang pasti, Bernat selesai dari Kanada, rencana masih sekarang bulan April, akhir April, Mei, Juni, Juli persiapan ya, gitu ya. Juli betul. Pertandingan gitu. Jadi 3 bulan ini apa rencananya? Untuk event terdekat kita masih ada event Pak di kejuaraan Asia Road. Oke. ACC Road di Kazakhstan sama ya, Kazakhstan. Ya, sama betul. Sebelum di Kazakhstan ada di Jepang. Kan Jepang kan ya Asia Championship saya kenal tuh wakil presidennya. Oke. Jadi kita bisa sama-sama menyaksikan kira-kira Bernat ini karena Bernat ini sudah jadi salah satu atlet yang ditakutin loh di Asia ya. Asia. Di dunia juga gitu, tapi di Asia apalagi gitu. Apalagi kaget orang di India itu kan. Dengan tampilan Bernat yang betul-betul lompatan dari Asian Games, begitu Asia Championship semua orang banyak kaget. Yang mereka nggak tahu ternyata saya juga baru tahu nih. Ternyata di Asian Games sakit ternyata. Iya. Waktu mulai sepeda umur berapa ya Nat? Umur 12 tahun ya waktu itu ya. Ikut pelatihan sih 12 tahun lah ya. Mulai fokus di road bike-nya kan dulu awal megang road bike di 2010, Pak. 2010 itu udah mulai masuk. Tapi kenal sepeda pertama kali apa? Dari SD udah main sepeda kecil, main BMX gitu udah. Oh, startnya dari BMX. Bukan push bike. belum ada push bike dulu. Zaman dulu belum ada push bike. Ada otopet dulu namanya. Oh, dari BMX jadi. Dari BMX yang jalan raya bukan yang gitu. Oke. Oh, jadi yang BMX jalan ya raya. Main suka-suka lah, Pak. Mau pergi sekolah gitu. Suka-suka. Masih belum fokus. Udah 2010 gitu baru sudah dikasih road bike. Pelatih siapa waktu itu tuh? Om Kalimanto. Oh, Kalimanto. Ya, Kalimanto itu salah satu atlet kebanggaan ya, Indonesia juga salah dari satu Olimpian juga, Pak. Olimpian. Ya. Olimpian waktu itu Kalimanto nomor apa ya? Track sprint. Oh, track sprint. Itu juga satu tuh. Jadi nomor yang Bernat lakoni ini, nomor Omnium itu karena dia salah satu dia nomor yang tersulit gitu. Sehingga yang ngikut pun nggak banyak. Betul, Pak. Bahkan dari Asia aja, Asia Tenggara saya pikir cukup langka ya. Cuma berapa atlet?
Kalau di nomor Asia Tenggara cuman Indonesia aja, Pak. Kalau Cuman Indonesia aja, coba bayangin. Aduh. Lebih tepatnya dari Asia Tenggara cuman satu orang, siapa namanya? Bernard Van Aert. Tepuk tangan dulu buat Bernard. Nah, terus baru mulai latihan yang serius itu di bawah coach Kalimanto umur 12 tahun. Iya, 12 tahun. Terus, waktu itu atlet Kalbar berarti. Belum, Pak. Waktu itu masih pemula, jadi masih gabung di klub. Oke. Masih di klub ya, masih ikut latihan 2 sampai 3 tahun gitu, Pak, baru bergabung di PPLP. Oh, waktu itu daerah PPLP juga ya? Ada PPLPD. Ini produknya PPLP nih. Tepuk tangan buat PPLP dong, ya kan? Ya, Pak, semoga ada lagi Pak program kayak gitu, Pak. PPLP itu ternyata melahirkan seorang Olimpian. Terus, tapi kamu pernah mimpi nggak jadi Olimpian? Pernah, Pak. Pernah? Karena pelatih saya kan Om Kalimanto seorang Olimpian. Jadi seorang Olimpian ya. Jadi Om Manto itu kalau ngelatih kan dia selalu ngomong pengalaman-pengalamannya dulu. Jadi kayak motivasinya. Jadi kayak selalu terpancing lah, Pak, buat harus punya mimpi ke sana. Dan Om Manto juga selalu tanamkan harus punya mimpi sebagai Olimpian. Soalnya ya benar kalau atlet menjadi seorang Olimpian itu udah prestis sekali. Sebelum kita lanjutin kita minum dulu, ya kan biar nggak stres, ya kan? Kering, Pak, kering. Iya makanya. Kalau orang Pontianak bilang, dia bilang katanya lawarga atlet nih, katanya betul nggak? Bala gak diri. Bala gak dini, katanya. Udah bala lawar ya kan, gitu. Lawar tuh artinya NOC Indonesia paling keren sedunia, gitu. Jadi lawar tuh artinya keren, ya kan? Bernard yang lahir dari keluarga balap sepeda, terus dilatih sama Olimpian, gitu, dilatih sama Olimpian, dan hasilnya kita lihat hari ini. Saya mengikuti jenjangnya Bernard, karena waktu saya di ISI, baik itu di DKI, setelah itu di PBIC, selama 2 periode, Bernard ini memang masuk dalam radar yang terus berkembang. Tapi atlet itu, apalagi balap sepeda itu kan nggak ada yang instan. Jadi by proses gitu. Bernard mengikuti prosesnya, jenjangnya dari mulai. Kamu masuk timnas umur berapa ya? 19, Pak. Begitu masuk elit langsung. Oh begitu 19, begitu elit langsung gitu. Jadi Langsung event pertama kamu apa? Event pertama di SEA Games Malaysia sebenarnya, Pak. Oh SEA Games Malaysia ya? SEA Games Malaysia, cuman waktu itu nggak ikut. Oh, kenapa? Sakit juga, Pak. Sakit lagi. Besok jangan sakit, nah. Coba ini tim dokter ya, pastiin. Kena DBD waktu itu, Pak. 1 minggu sebelum keberangkatan. Nah, jadi itu apa pesan moral. Pesan moralnya itu kalau atlet udah siap latihan, ya harus jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Betul, Pak. Paling penting itu, Pak. Iya, karena kalau sakit percuma latihan-latihan, ternyata sakit kan hilang juga gitu ya. Betul, gitu. Pak. Jadi kalau lihat balik lagi nih, tadi kita lupa balik ke Olimpiade setelah ngeliatin itu semua gitu. Jadi arti Olimpiade untuk seorang Bernard Van Aert apa? Buat saya setelah keluarga dari lahir dari keluarga balap sepeda, dibesarkan sama Olimpian, dan hari ini perjuangan Bernard sampai di ujung. Nah, Bernard ngelihat kamu hari ini hampir jadi Olimpian. Apa yang kamu rasain? Perasaan saya ya merasa prestasi tertinggi saya sih, Pak. Prestasi tertinggi saya. Cuman saya belum merasa puas karena belum ngerasain balapan di Olimpiknya beneran. Tapi ngerasa bisa lolos di Olimpik itu rasanya udah kayak terharu, kayak udah seneng banget, Pak. Apa yang kamu lakuin? Yang saya lakuin pasti kedepannya tetap sesuai dengan program apa yang sudah ada, karena saya nggak berani mencoba program-program baru, cuman memperbaiki latihan yang udah ada, meningkatkan dari datanya, dari semuanya lah, Pak, memperbaiki dari semuanya yang sudah ada. Motivasi kamu di balap sepeda itu apa sih sebetulnya?
Motivasi saya salah satunya bisa ikut Olimpik ini, Pak. Berarti udah terpenuhi dong motivasinya, ya kan? Belum, Pak. Oh, belum. Karena belum ikut di Ah race. iya benar juga. Iya benar. Belum ikut di race. Baru lolos. Baru aja. lolos, salah Betul, satunya betul. lolos dan ikut di Olimpiknya, Pak. Ya, ya. Ini memang kebanggaan yang sangat luar biasa. Iya, Ya. Pak. Jangankan untuk pribadi, kita aja yang dengar bangga gitu. Saya orang lain gitu kan, tapi menjadi warga Kalbar, menjadi warga Indonesia itu bangga banget dengarnya. Apalagi kita semua suka sepeda. Sahabat NOC, ini prestasi yang diraih sama Bernard ini sebetulnya sangat luar biasa karena untuk pertama kali orang Indonesia itu bisa ikut di nomor Omnium. Karena sebelum Bernard ada nggak senior-senior yang ikut Olimpiade di nomor Omnium? Pelatih Mas Projo. Projo ikut di nomor Omnium. Nomor Omnium ya pernah. Itu di multi event apa? Kayaknya belum sampai ke multi event, Pak. Waktu itu belum ada di multi event kalau nggak salah, Pak. Oh, Projo itu waktu itu bukan di SEA Games pernah main nggak? Di SEA Games atau Asian Games? Pernah, cuman belum Omnium kan kayaknya baru-baru, maksudnya di SEA Games itu hampir jarang, Pak, dulu, Pak, di Omnium. Oke. Tapi orang Indonesia yang ikut Olimpiade dari nomor Omnium pertama kali siapa? Saya, Pak. Berarti sekarang udah ada title-nya nih. Orang Indonesia yang mengikuti Omnium pertama kali dalam sejarah Indonesia dari balap sepeda yaitu Bernard van Aert. Tepuk tangan dulu buat Bernard. Terima kasih. Saya jadi saksi bagaimana tim balap sepeda Indonesia, Bernard berlatih, berjuang untuk bisa lolos. Apalagi kita tahu balap sepeda ini kan teknologinya selalu update. Betul. Nah, ini teknologi ini kita bahas keren nih. Kita sama-sama tahu bagaimana Hong Kong kemarin berat banget persaingannya ya, gitu. Betul, Apalagi Bernard minder nggak ngeliat sepeda-sepeda lawan itu? Ada dikit, Pak, pasti, Pak. Ngelihat Jangan kan Bernard, saya aja minder. Ya kan? Bener, coba nih ayo kita tebak-tebakan yuk. Kita tebak-tebakan. Berapa harga sepeda paling mahal di Nation Cup Hong Kong atau Kanada? Hong Kong dulu deh. Berapa harga sepeda paling mahal di Nation Cup atau kejuaraan dunia balap sepeda Hong Kong? Tahu nggak? Saya yakin pasti nggak ketebak. Ada yang tahu nggak di sini? Berapa? 500 juta. 500 juta sepedanya Bernard. Iya, betul. Ya. Sepedanya Bernard itu 500 jutaan ya Iya, kira-kira. 500-an, Pak, ada. Tambah ban cadangannya mungkin jadi 200 juta lah ya. Iya. Mungkin apa? Ya, itu ada yang jawab benar. Siapa yang jawab itu? Tibas. 100. Tepuk tangan buat Tibas. Ya, ya. Hadiahnya naik haji jika mampu. Ya, jadi surprisingly harga sepeda paling mahal itu 5 miliar. Frame-nya aja 3 miliar. Bahkan sepeda yang dipakai sama Azizul Awang, itu pembalap dunia dari Malaysia, itu harganya sudah 1 miliar. Gitu 2 kali dari harganya Bernard. Dan itu research and development-nya yang bikin mahal ya Bernard ya. Betul, Pak. Gitu. Bisa dibayangin seorang Bernard kalau bisa sempat naik sepeda yang 5 miliar itu. Wah. Udah juara 1 dari kemarin kali nanti. Betul, Pak. Amin. Amin. Ya kan gitu. Nggak kebayang bisa naik sepeda mahal dan udah dipastikan enak sih, Pak, itu, Pak, sepeda, Gitu Pak. ya. Gitu. Itu bearingnya aja. Tahu bearing nggak? Bearing. Ya. Tahu sih, Pak. Bearing tahu kan bearing kan? Yang kayak peluru-peluru itu. Bearingnya satunya ya 35 juta. 35 juta. Iya. Satu sepeda tuh berapa bearing? 4 sampai 6, Pak. 4 sampai 6 bearing. Kan 4 kanan kiri, pelek juga kan dipakein Ya, juga. pakai bearing. Berarti 6 kali 35 juta. Itu cuman bearingnya aja. Bearing aja, Pak. Jadi sepeda ini memang olahraga yang mahal ya. Gitu. Betul, Pak. Tapi di antara itu semua ternyata Bernard dengan kemampuan ini yang kita miliki itu bisa lolos qualified dan menjadi ranking 20 dunia. Tepuk tangan buat Bernard. Terima kasih. Ya mudah-mudahan bisa ke sana ya. Ini Ya, Pak. melalui Amin, Pak. podcast ini kita juga sekaligus memberikan pembelajaran bahwa orang harus melihat Olimpiade ini sebagai ajang tertinggi yang memang nggak murah gitu. Bernard tahu persis lah rasanya gitu kan. Nah, yang paling mahal itu bukan cuman teknologi,
tapi investasi waktu yang dilakukan sama Bernard. Mungkin Bernard bisa cerita sehari-hari mulai dari bangun tidur. Betul, Pak. Mulai bangun tidur, apa yang Bernard lakuin? Dari- Tiap hari nih ya? Ya, tiap Ya. hari. Dari bangun tidur itu saya bangun kurang lebih jam 5. Jam Jam 5 5 pagi. sampai jam 6 tergantung tidur, Pak. Oke. Sarapan jam 6 sampai jam 7. Mulai setelah sarapan mulai stretching jam 7. Habis itu setengah 8 sampai jam 8 baru mulai masuk program. Oke. Kalau programnya jauh pas lagi long ride bisa sampai jam 12 siang, jam 1. Jauh itu berapa kilo? 5 jam sampai 6 jam, Pak. 5 jam sampai 6 jam. Ya. Oke. Kalau endurance-nya, kalau yang misalnya ada speed atau gitu mungkin 3 jam sampai 4 jam. Oke, 3 jam saja. Jadi kalau yang long ride 5 jam sampai 5 6 jam. ya. Kalau yang speed 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Ya. Itu seminggu berapa kali? Kalau untuk speednya seminggu 2 kali, Pak. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Long ride-nya juga seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Berarti masih ada sisa 3 hari tuh. 1 minggu kan 7 hari. Endurance-nya cuman yang kayak pemanasan 3 jam gitu, Pak. Buat mulai besok hari main speednya. Kalau Dan 1 ada recovery sama istirahatnya juga, Pak. Oh, Yang recovery paling- 1 minggu berapa hari? Seminggu sekali sama restnya 1 hari. Race-nya 1 hari. Rest ya. Oh, Rest jadi- itu yang benar-benar full, nggak ada nyentuh sepeda, Pak. Dan recovery-nya yang benar-benar Rest. Ghost. Oh, rest. Istirahat rest, maksudnya. ya Oh, rest, oke, rest, istirahat. rest istirahat yang benar-benar harus off bike. Oh. Jadi 1 minggu itu ada yang yang 5 sampai 6 jam tadi long Ya, ride. hari Senin itu endurance 3 jam. Senin Indonesia 3 jam. Hari Selasa itu kita main speed atau strength. Strength berapa jam? Dicampur sorenya ada nge-gym biasanya. Oke. Dan hari Rabunya kita long ride Long ride 5 sampai 6 jam. 5 jam sampai 6 jam. Kamisnya kita recovery. Recovery Kamis. Recovery macam kadang easy ride atau renang atau massage. Jadi recovery itu masih tetap olahraga ya? Iya, tetap olahraga, tetap melakukan aktivitas. Jumatnya kita main speed lagi atau strength, ada masukin gym lagi. Karena di nomor track kan gym juga harus paling penting, Pak. Jadi gymnya nggak boleh nggak ada. Iya, gym ya. Habis itu Sabtunya kita long ride lagi 5 jam sampai 6 jam. Sabtu 5 long ride lagi. Minggunya off. Minggunya totally off. Nah, Iya. ini yang biar dengar langsung dari Bernard. Recovery is part of training. Betul. Recovery is always part of training. Jadi recovery adalah bagian yang juga penting dari training. Betul. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa recovery itu nggak penting, tapi recovery itu sangat penting. Penting. Nah, di dalam recovery sendiri ada beberapa unsur nih. Betul. Seperti Stretching udah stretching udah pasti, Ya, kan? easy ride, Easy ride, massage, massage, recovery dingin. pump, ya, Ya, ice kolam- bath, ice bath, recovery pump, terus vibra mungkin, ya, terus termasuk juga. kompres mungkin, kompres. Ya, kompres, ya, Kompres. recovery pump juga itu, Pak. Itu udah berapa tuh? Udah sebut itu udah 7 tuh 7 sampai 8, Pak. 7 sampai 8 macam. Itu Tapi- semuanya dilakuin atau di rolling? Di rolling, Pak. Di rolling. Jadi kalau ada yang ini, ada yang ini enggak gitu. ya. Dan recovery itu bukan kayak hanya 1 hari kan, kalau di dalam program kan ada 1 hari recovery, tapi recovery yang benar itu dilakuin setiap hari, Pak. Jadi Oke. setelah latihan itu ya, Jadi part of training. ya part Jadi of training. recovery-nya sebelum olahraga dan setelah olahraga. Setelah olahraga recovery. Oh, setelah olahraga. Setelah Katanya olahraga. ada itu stretching dingin dilakuin nggak? Dilakuin, Pak, setelah olahraga. Oh, setelah olahraga. Iya, Kalau setelah sebelum olahraga melakukan sesuatu nggak? Ya pemanasannya gitu ngelakuin juga, Pak. Pemanasan biasanya apa? Saya stretching sama main di roll foam juga. Oke. Di Jadi rilis. habis stretching baru Mulai Rolling. mulai rolling berapa lama biasanya? Saya pernah lihat nih soalnya Bernard waktu di Hong Kong. Hong Kong, bukan cuma di Hong Kong sih, di beberapa pertandingan. Memang sebelum pertandingan rolling, habis pertandingan rolling lagi gitu ya? Iya. Gitu ya. Kan kalau di latihan kan saya di on road, Pak. Jadi nggak ada start pemanasan di roll gitu nggak ada. Cuman kan kalau di track Hmm. masuk di velodrome-nya kan harus udah rest aja kan, nggak boleh pemanasan. Jadi pemanasannya di roll. Nah, pemanasan di roll itu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Hmm. Dari ringan terus progresif sampai ke threshold sampai VO2 max, Sampai jantungnya itu dibuka. zona berapa tuh? Maksimal sampai zona 6, Pak. Sampai zona 6, Zona berarti detak 6. jantungnya berapa tuh kira-kira? 170 180, Pak. Cuman sebentar. Berapa lama?
Cuman beberapa detik lah Pak, biar kebuka gitu lah buat. Oke. Jadi kalau setelah melalui proses itu semua, itu dilakuin setiap hari? Berarti Kalau buat rollingnya itu cuman di waktu rest aja Pak. udah terbiasa aja. Cuman kalau di hari-hari ya recovery-nya itu. Jadi mungkin. Dan ini semua terjadi selama dari umur 12 tahun itu nggak berhenti kan? Iya, betul Pak. Jadi dari umur 12 tahun sampai hari ini Bernard umur berapa? 27. 27 tahun. Jadi dari umur 12 tahun sampai umur 27 tahun, setiap hari Bernard dari Senin sampai Minggu itu melakukan semua aktivitas Latihan, yang tadi. ya, melakukan program latihan. Pernah berhenti gak? Kepikiran pernah, cuman belum berhenti belum sepedaan itu belum. Cuman kayak kepikiran udah jenuh, udah pasti. Cuman buat berhenti itu belum pernah Pak. Jangan Kenapa? sampai. Ya kenapa? Karena ya masih pengen ngejar mimpi. Oh, pengen ngejar mimpinya itu adalah Juara Olimpik. juara Olimpiade. Keren. Ini Bernard nih, atlet paling keren sedunia. Berarti musuh terbesar kamu tuh apa sih sebetulnya? Diri sendiri pasti Pak. Diri sendiri. Diri sendiri pasti. Ini saya udah sering dengar nih dari semua orang, termasuk diri saya sendiri. Kamu musuh terbesar apa? Bangun tidur. Siapa? Diri sendiri. Diri Kan? sendiri, betul Pak. Apalagi pagi itu ya. Gitu. Dan gimana cara mengalahkan diri sendiri? Tips dari Bernard. Ya, tips dari seorang Bernard. Bagaimana cara mengalahkan diri sendiri? Cara mengalahkan diri sendiri dari hal-hal kecil sih Pak. Dari hal-hal kecil kayak ya dari bangun tidur itu benar, dari makan kita mungkin kebanyakan orang jam makannya kurang teratur, kadang nunggu sempat dulu. Nah, mungkin dari jam makannya, pola tidurnya baru ke yang mulai ke hal-hal yang lebih besar. Kalau udah dari hal-hal kecil udah teratur, pasti yang lainnya pasti juga ikut. Saya tuh udah beberapa kali berinteraksi dengan world champion atau juara dunia ya, gitu, dari berbagai macam cabang olahraga. Rata-rata mereka memang mengatakan hal yang sama, yang disampaikan Bernard ini. Mulai dari disiplin waktu pagi sampai malam, disiplin makan gitu, sama dedikasi terhadap olahraga. Jadi apa yang dilakukan Bernard memang pantas untuk mengantarkan Bernard menjadi Olimpian dari balap sepeda. Tepuk tangan untuk Bernard. Di Indonesia sepeda itu cukup dekat dengan banyak orang. Dari kecil kalau kita bawa sepeda roda 2, udah seperti hidup kita naik level. Di umur dewasa sepeda sudah menjadi olahraga komunitas, dan bahkan waktu saat Covid ini olahraga yang sangat sangat populer gitu ya. Dan saya ingat waktu itu sering juga ketemu Bernard di jalanan ya. Gitu. Jadi waktu Covid itu banyak yang minta Bernard untuk narik-narikin nggak? Banyak Pak, Bernard banyak. klubnya apa ya? Klubnya? Mula. Oh, klubnya Mula. Tapi kalau klub jalanannya apa? Nggak ada Pak. Oh, emang nggak ada? Nggak ada. Gitu. Kadang-kadang kan ada juga tuh klub-klub jalanan yang Cuman memang sering dipanggil buat jadi RC, diajak gitu buat gabung gini, cuman tetap bawa nama klub. Oh, tetap bawa klub ini. Jadi kalau di jalanan gitu kan orang sering lihat, oh Bernard ya, boleh besok makin heboh nih orang nih kan. Iya Pak, betul. Tarif naik lah kira-kira ya. Iya. Iya lagi katanya. Enaknya di Jakarta gitu Pak. Enaknya di Jakarta ada gitu. Tarif. Oh iya benar, ada tarif. Jadi itu yang membedakan atlet dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Iya kan? Kalau dulu nggak ada gitu-gituan. Makasih. Ngopi paling Pak. Paling ngopi. Sekarang ada tarif ya, dan kita harus memperlakukan profesional secara profesional. Betul gitu. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi Bernard yang lain. Dulu tantangan saya emang itu, tantangannya itu bagaimana membuat komunitas itu bisa lebih dekat kepada atlet prestasi gitu, atlet berprestasi, dan itu sulit banget gitu. Betul. Sekarang alhamdulillah kalau kita lihat ini komunitas udah blended, udah sama-sama ya. Iya Pak, betul gitu. Pak. Hampir setiap hari kita lihat, bukan hampir tiap hari, literally setiap hari kan. Bernard narik seminggu berapa kadang kali? mereka ngajakin kapan sempat, ayo goes gitu. Apalagi sekarang lah ya. Gitu. Tapi tarif naik. Nggak pernah ditarifin Pak kalau saya Pak. Nggak pernah ditarifin. Soalnya udah besar. Oh udah besar. Iya. Udah nggak perlu ditawar lagi. Ya. Makasih lah ya.
Ini karena Bernard ini kan lahir dari keluarga sepeda gitu ya. Ada om, ada bapak gitu, ada coach gitu. Lahir di komunitas di Pontianak juga balap sepeda itu lumayan populer lah ya gitu ya. Betul, Pak. Kira-kira motivasinya kepada orang-orang tua tuh apa sih supaya anaknya bisa jadi atlet balap sepeda? Karena susah loh jadi atlet balap sepeda itu tiap hari loh. Kita nggak mau nanya sekolah ya. Iya betul. Pasti susah. Gimana caranya? Mungkin kalau saya memberi motivasi secara langsung gitu mungkin susah ya Pak buat ngumpulin mereka gitu. Tapi saya memberikan motivasi itu dengan memberikan prestasi yang baik, memberikan prestasi yang setinggi mungkin biar mereka juga punya, aku pengen kayak Bernard nih gini. Ya seperti saya kayak pengen seperti Om Kalimanto gitu. Nah, salah satu itu Pak buat motivasi. Mungkin kalau buat sharing gitu mungkin saya karena masih sibuk latihan masih belum ada waktu. Tapi kalau ketemu di waktu latihan bareng gitu pasti selalu kasih motivasi ke anak-anak junior atau biasanya Bernard kasih tahu nggak sih jadwal-jadwalnya gitu, Mama besok saya mau ini kan main sosial media saya aktif jarang juga, jarang itu, dan waktu latihannya juga kadang saya siang juga sih Pak keluarnya. Siang jam berapa tuh? Kadang kalau di Pontianak itu jam 9. Cuman kan kalau udah di Jogja kan udah training kan sendiri, Pak. Iya. Jarang-jarang gabung. Kalau udah di Pontianak ya kadang-kadang gabung, kadang kalau ada program sendiri. Emang susah ya kalau balap sepeda itu tantangannya memang situasi sekitarnya ya. Sekitar. Apalagi kalau di jalanan kan. Di jalanan jam-jam rawan orang berangkat kerja gitu kan harus dihindarin. Resikonya juga lumayan tinggi Pak. Tapi di Pontianak berarti jalannya oke juga dong, bisa latihan gitu. Udah ramai sekarang Pak. Ramai apa nih? Ramai orang di jalannya, jam-jam orang-orang berangkat kerja ya jalannya enak, cuman harus sesuaiin jamnya gitu Pak. Kalau agak siang jam 9, cuman panasnya kan Pontianak mantap. Itu Tugu Katulistiwa ada di Pontianak tuh ya kan, titik nol. Cuman ya lawannya cuman panas sih Pak, cuman jalannya lebih lega. Jalan lebih lega ya, gitu ya. Kalau di Jakarta udah hampir nggak mungkin lah ya. Nggak bisa Pak. Ya, Jakarta biasanya jam berapa? Subuh, jam 5? Jam 5 itu udah setengah 5, jam 5. Dan itu juga nggak bisa long ride Pak. Ya nggak bisa long ride. Cuman 2 jam maksimal udah. Ya 2 jam udah maksimal, jam 5, jam 7 udah nggak bisa lagi. Bisa. Bisa ditendang sama motor tuh. Bener Pak. Di sepeda punya role model nggak? Punya yang Bernard lihat paling keren di sepeda siapa? Ada Pak. Siapa? Pembalap-pembalap luar sih Pak pastinya. Pembalap Eropa. Nah, siapa ada namanya? Ada Mark Cavendish, kayak Viviani. Ya, ada Inggris ya, UK. Terus siapa lagi? Dan sekarang kayak Ethan Hater yang jadi salah satu pesaing saya di Olimpik. Salah satu idola saya juga. Jadi idola kamu sekarang jadi saingan kamu? Iya benar Pak. Wah, kemarin gimana tuh rasanya tuh? Wah. Kayak pertama kali kan tahun kemarin di World Championship baru pertama kali ikut dan race sama dia itu rasanya balapan itu. Apa rasanya? Dia memang kuat. Memang gila tuh Pak. Memang gila. Memang kuat dan. Tapi Bernard bisa ngalahin dia? Suatu saat pasti bisa Pak. Suatu saat pasti bisa. Yakin nggak bisa? Yakin bisa Pak. Jadi idola harus bisa dikalahin? Harus bisa dikalahin Pak. Wah itu perasaan yang luar biasa tuh ya. Betul Pak. Waktu pertama ketemu minta foto nggak? Enggak Pak. Tepuk tangan dulu. Saya khawatirnya begitu idola minta foto lagi kan? Belum pernah Pak. Belum pernah minta foto. Padahal idola ya. Iya. Gitu. Padahal idola. Jadi setelah itu di pikiran Bernard gimana caranya supaya bisa ngalahin? Bisa ngalahin. Bagus. Kapan bisa ngalahin kira-kira? Berapa lama lagi? Secepatnya lah Pak. Secepatnya. Kira-kira di Di Olimpik. Di Olimpiade Paris ini? Yap. Amin. Kita aminin dong rame-rame. Amin. Jadi Bernard insya Allah akan mengalahkan idolanya di Olimpiade Paris 2024. Tepuk tangan buat Bernard. Saya pengen nanya itu apa yang paling sulit sebagai atlet balap sepeda. Tapi rasanya saya bisa jawab sendiri sih gitu ya. Dari penjelasan Bernard tadi ya waktu gitu. Waktu pasti. Punya waktu nggak buat yang lain? Kalau dipikirin sih, wah udah nggak tahu lagi lah Pak. Banyak yang dilewatin masa-masa seneng-seneng sama temennya gitu apa. Ya karena memang udah seneng aja sih, kayak ngalir aja. Ya tapi gimana perasaan Bernard? Kan
waktunya tadi kan tiap hari minggu, cuman minggu rest day gitu kan, banyak banget pasti yang lewat tuh. Karena saya yang selalu mikir pengen ada progres, mungkin itu yang buat saya kayak oh ini pengen lagi, jadi kayak semangat latihan itu. Oh besok harus lebih baik, besok harus lebih baik, besok harus lebih Udah baik. punya pacar belum? Udah Pak. Pacar. Buat sahabat NOC, mohon maaf gitu. Jadi untuk sementara Bernard memang tidak available. Tapi kita nggak tahu ke depan seperti apa gitu. Mungkin bisa dicegat di jalan untuk minta foto sama Bernard. Jadi ketemu pacarnya kapan? Ada rencana mau nikah? Ada Pak, pasti Pak. Kapan? Juara Olimpiade dulu Pak. Oh, juara Olimpiade dulu. Lihat, tepuk tangan buat Bernard. Waduh, itu motivasi yang nggak gampang loh itu. Betul, Pak. Ya udah kalau gitu saya juga nunggu kamu lah juara. Bernard ini sangat inspiratif, itu dari daerah, kebetulan daerahnya sama-sama saya, orang Kite. Gitu. Kalau di sana kita bilangnya orang Kite. Itu artinya sama-sama orang Kalimantan Barat. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia dengan punya cita-cita yang paling tinggi. Jadi kalau cita-cita itu jangan tanggung-tanggung, betul, ya Pak. kan? Masa kita juga kadang-kadang sedih juga gitu. Ada orang cita-citanya cuma pengen jadi juara PON, kan? Itu kan padahal masih ada punya cita-cita juara SEA Games masih salah gitu kan? Betul. Gitu. Apalagi cuman PON gitu. Nah ini Bernard sudah menunjukkan benchmarknya bahwa atlet Indonesia harus bisa mencapai jenjang paling tinggi, yaitu Olimpiade. Semua yang lain itu merupakan fase-fase transisi, ya kan? Dari PON, dari SEA Games, dari Asian Games. Tapi fokus utamanya di Olimpiade, Asia Championship sama World Championship. Ya, World Championship itu 1 kali ya setahun ya? Setahun sekali Pak. Nation Cup 4 kali. 3 kali, 3 sampai. Oh, Nation Cup 3 kali gitu. Terus pesannya Bernard nih sekarang, ya kan? Kita kan anak sepeda banyak. Betul, Pak. Kadang-kadang orang banyak terjebak loh. Kita sama-sama tahu ya. Ada anak-anak yang suka sepeda tapi nggak jadi atlet sepeda. Gitu. Nah, pesannya Bernard untuk anak-anak muda Indonesia yang mau jadi atlet balap sepeda. Untuk pesan-pesan junior saya lah mungkin. Kalau memang pengen bener fokus jadi atlet, bener-bener difokusin, karena waktunya sayang terbuang, masa mudanya sayang terbuang kalau cuman hanya senang-senang ikut ngeramein aja, kalau latihan yang nggak fokus gitu waktunya terbuang. Lebih baik fokus benar-benar ikutin instruksi pelatih, dan selama kita konsisten, disiplin, pasti ada jalannya buat mencapai cita-cita. Selama kita konsisten, disiplin, pasti ada jalannya. Dan itu pun sudah konsisten, sudah disiplin, belum tentu juara juga. Betul. Iya kan? Tapi masih ada waktunya, Pak. Tapi masih ada waktunya. Karena semua orang itu pasti diganjar dengan usahanya. Betul. Sekali lagi itu yang kita dengar pesan-pesan dari seorang Bernard gitu. Kita mau balik lagi nih, Nat. Kita mau balik lagi ke Paris, ya kan? Olimpiade pertama Bernard nih berarti kan? Betul, Pak. Perasaannya gimana tuh, Nat? Ini mau masuk ke Paris loh. Ini kita tadi kan Olimpiade, secara ini mau masuk ke Paris nih, Nat, ya kan? Gimana perasaannya, Nat? Happy, udah bangga lah Pak sama perjuangan selama ini, Pak. Bangga sama diri sendiri, bangga sama orang-orang yang udah support, bangga. Tapi ada nervousnya nggak sih? Pasti, Pak. Tapi belum mungkin, Pak. Mungkin menjelang Saya kan berapa kali ngeliat kamu persiapan itu tangannya jadi dingin. Iya, makanya mungkin pas pucat di muka race-nya, pada race gitu. Kalau dalam latihannya sih belum, enggak nervous, Pak. Gimana cara kamu ngalahin perasaan itu? Kan berapa kali saya sampai tegur kamu kan, Bernard gitu kan? Iya, Pak. Itu muka udah pucat waktu itu, udah bule, ya kan? Kalau kita bilang udah londo, pucat pula, ya kan? Gimana cara kamu? Apa strategi kamu untuk menghilangkan nervous kamu itu? Nggak ada lain, berdoa sih, Pak. Doa, terus apa lagi? Nggak ada, sama nervous tuh kayak saya jalanin aja lah. Kalau nervous ya udah nervous, cuman saya tetap kayak jalanin protokol. Misalnya ada pemanasan, ya udah pemanasan gini. Selama itu masih berjalan dengan baik, saya aman. Dan nervous itu kayak udah, karena udah sering balapan, jadi kayak udah ngerasa
oh ya udah ini nervous Udah berarti sering aku balapan, siap. baru balapan nih kemarin tetap aja nervous ya. Iya. Berarti tandanya udah siap Pak. Kalau udah nervous itu tandanya udah siap. Oh jadi kalau udah nervous itu justru udah Iya, siap. Malah kalau kita biasa-biasa tandanya kan enggak ada adrenalin kita, enggak ada Nah itu adrenalin ya. Adrenalin. nggak ada tujuan lah. Mungkin kalau enggak ada nervous berarti kan kita balapan cuman kayak ya udahlah hasilnya. Kalau kita nervous, kalau kita pengen juara kan pasti nervous lah pasti gitu. Kalau malamnya bisa tidur gak tuh? Malam begitu tahu lolos pun susah tidur Pak. Ya, Kayak benar enggak gitu. kapan taunya lolos kapan? Tadi malam? Resminya kan dari UCI-nya ke malam, cuman dari Kanada kemarin. Ya kita udah tahu lah. Dari Kanada kemarin secara poin kan Kanada hasil race terakhir itu secara poin udah itu, cuman masih menunggu hasil resminya itu Pak. Kayak seminggu tuh masih bubar-bubar, tidak Bebar. Tidur tak jelas. Tidur tak jelas. Tidur tak jelas. Bebar, tidur tak jelas. Begitu hasilnya keluar kayak langsung terharu, kayak seneng. Nangis gak? Nangis Pak. Nangis terharu Pak. Ya, terus? Iya. Bapak dikasih tahu gimana tuh? Dia seneng Pak. Keluarga langsung ya kayak ngucapin lah, senang. Ya mudah-mudahan ya. Yep. Mudah-mudahan ini perjuangan yang luar biasa yang sudah Bernard dapatkan gitu. Dan tadi saya nanggep udah secara otomatis Bernard langsung auto logat Pontianak lagi tadi. Langsung logat Pontianak lagi. Karena emang itu kebanggaannya nggak bisa kita tutupin. Yep. Kita aja bangga, kita dengarnya aja bangga gitu. Walaupun kita udah sama-sama tahu hasil dari Kanada itu Bernard punya peluang gitu. Saya jujur aja, teman-teman saya itu dari luar itu banyak yang menyaksikan. Iya Pak. Jadi begitu pas hasil dari Kanada udah banyak yang telepon langsung selamatin saya. Kenapa? Karena Bernard gitu. Karena hitungan mereka Bernard lolos dan tapi terkonfirmasi tadi malam ya. Kemarin ya. Tadi terkonfirmasi tadi malam, alhamdulillah Bernard masuk ke poin 20 sehingga Bernard menjadi atlet Omnium 20 terbaik di dunia. Bangga kita. Bangga Pak. Bangga kita. Selain kita masuk ke ini personal question nih, pertanyaan pribadi nih, ya kan? Tadi udah masuk dikit-dikit masalah pacar, ya kan? Kalau hobi yang lain selain sepeda apa? Ngegame sama naik gunung Pak. Ngegame? Ngegame itu apa? Main game MOBA apa HP gitu. E-sport juga. Oh, sama naik gunung. Sama naik gunung. Naik gunungnya kapan? Kan nggak ada waktu. Kalau memang lagi jarak race-nya jauh juga baru bisa naik, Pak. Udah ke gunung mana aja? Yang paling terakhir gunung mana? Terakhir ke Gunung Andong, Pak. Gunung Andong? Di Magelang. Oh, gunungnya yang dekat-dekat Jogja ya, Pak. Dekat-dekat sama camp. Oh. Jadi kan hari libur paginya latihan, sorenya berangkat, nginep, minggunya balik. Oh gitu. Jadi hobinya tetapnya capek. Betul, Pak. Betul. Tapi saya juga suka naik gunung sih. Ntar kapan kita bareng kapan naik kalau gunung, kita. Pak? Ya. Rinjani gitu, Pak. Rinjani. Boleh, Rinjani udah pernah. Segara Anak. Saya belum pernah, Pak. Impian, Pak, pengen ke sana, Pak. Puncak Rinjani udah pernah juga gitu. Ntar insya Allah kita sama-sama ya. Siap. Gitu. Tapi turunnya jangan naik sepeda lagi. Capek. Downhill. Panasnya luar biasa tuh. Kalau lagi naik gunung gitu yang kamu rasain apa tuh? Apa yang kamu cari deh? Yang kamu cari apa? Saya senang ngelihat pemandangan gitu, Pak. Ngelihat pemandangan ya keindahan lah gitu, memang hijau-hijau ya dari awan gitu. Sunrise. Oh, berarti ada sunrise-nya berarti ya, kamu ngejar sunrise-nya, summit attack gitu ya, memang seneng sama nyari ya. Senang aja malam-malam nyari kedamaian gitu, Pak. Padahal ya kadang kan kalau orang kan nunggu galau baru pergi naik gunung, kok saya memang senang. Memang senang aja. Kadang-kadang orang tunggu galau baru naik gunung. Naik gunung kan kebanyakan kan orang kayak gitu, Pak. Kalau lagi galau nih naik gunung aja. Iya juga sih. Jadi berasa kenal ya kan. Kalau naik gunung cita-citanya tadi pengen apa? Rinjani. Indonesia di Rinjani. Oh, di Indonesia Rinjani. Iya. Kalau di luar ada pikiran nggak naik gunung di luar? Everest, Pak.
Everest. Waduh, calo kita. Seven Summiters. Seven Summiters. Berarti saya udah masukin. Jadi saya catat di Indonesia Bernard mau ke Gunung Rinjani. Di luar Everest. Nah, kira-kira makannya makan apa? Makan apa, Pak? Ya makanan yang paling kamu suka apa? Makanan Kalau naik gunung yang kalau yang kamu makan apa? Kalau naik gunung? yang lagi pengen sih, Pak. Kadang Maksudnya? random. Hmm? Saya kan kalau makanan tuh makan semua. Enggak, kalau pas naik gunung, masa random? Iya, Pak, kalau lagi pengen misalnya lagi pengen makan spaghetti, saya bawa spaghetti. Kalau misal lagi pengen makan daging grill, Oh itu Kalau- masak sendiri? masak sendiri, Pak. Oh jadi ya kapan-kapan tergantung kita naik pengen. gunung bareng udah ada yang masakin lah kira-kira saya. Iya. Suka masak juga, Pak. Oh kalau di suka sana. masak ya? Oh berarti ada hobi yang lain tuh ya kan? Suka masak. Di gunung ya kan? tapi, Pak, di gunung. Di gunung. Masaknya di Jadi gunung. teman-teman yang mau merasakan masakan Bernard silahkan naik gunung sama Bernard. Kalau kuliner yang kamu suka, oh Bernard kan dari Singkawang ya? Iya, Pak. Dari Singkawang tuh terkenal Coipan. Hah? Kulinernya. Coipan ya, selain Coipan. amonya coipan kayak kira-kira gitu. Betul, Pak, betul, Pak. Jadi coipan itu coipan mana yang Bernard paling suka? Di Singkawang. Yang Singkawang itu Bernard lupa lah, ada namanya tempat terpencil baru, Pak. Ada yang katanya yang lebih Oke. enak. Buat yang mau tahu coipan paling enak di Singkawang gitu, nanti DM aja ke Instagramnya Bernard. Tersembunyi memang tempatnya, Pak. Ya, nanti dianterin sama Bernard langsung. Itu ya, gitu kan, Nat? Iya. Kalau di Pontianak tahu nggak makanan enak di mana? Biasanya Bernard makan di mana? Saya sih taunya di bubur itu tuh, bubur begadang tuh yang ada di perempatan Gajah Mada itu. Saya enggak tahu malah, Pak. Ada enak Paling tuh. kue tiaw, Pak. Kue tiaw Chinese food sih paling. Kue tiaw yang mana yang suka biasanya? Apollo, Arang, Kue tiaw Intisari. Sentral dulu ya. Nah, Intisari, Oke, kalau di Jogja sate sih, Pak. Kalau di Sate. Jogja sate kambing. sate kambing mana? Pangestu, Samsuri, Kalau di Jakarta? kok di Jakarta enggak tahu, Pak. Tergantung ke gajah. Kalau di Jakarta kopi aja lah ya. Kopi ya, Taunya kopi Joni. Kopi Joni. Kalau mau ngomong terima kasih, Bernard mau ngomong terima kasih kepada siapa aja nih? Pertama-tama saya pasti ngucapin terima kasih kepada Pak Okto. Tuh, kok saya? Pasti, Pak. Hah? Karena Pak Okto yang tahu proses balap sepeda Indonesia. Pak Okto juga berkat ada Velodrome Jakarta. Itu yang membuat semangat lah saya di nomor track ini. Semenjak ada Velodrome di Jakarta tuh kayak harus ada orang lah yang bisa membawa Itu nama fasilitas Indonesia. aja sih. Kita terima Udah. kasih sama Bernard. Jangan nangis, Nat. Aduh. Aduh, ini Tolong tarik. dong, mana Padahal tisunya? Tepuk tangan buat Bernard. Aduh. Ya kalau saya itu justru saya yang harus terima kasih karena Bernard sudah menjadi benchmark baru untuk balap sepeda Indonesia dan mudah-mudahan akan banyak lahir-lahir Bernard yang lain. Selain sama saya, siapa lagi di Bernard? Terima kasih. Gitu. Banyak loh orang ini Banyak. Bernard itu. Banyak Siapa aja orang Bernard? baik. Momentum sekarang ini ekspresikan. Terutama orang tua yang dari dulu ya papa, mama, keluarga yang udah selalu support saya, selalu doakan. Memang dari awal fokus di sepeda udah memang difokuskan lah. Selalu diberi semangat, selalu di itu. Dan juga orang-orang sekitar, pelatih-pelatih yang selalu memberi semangat. Saya ucapkan banyak terima kasih lah. Nggak bisa cuman prestasi yang saya berikan buat pelatih, buat keluarga semua, dan juga sama satu orang Pak Asyang. Pak Asyang. Pak Asyang itu orang yang sangat penting lah buat saya kok di sepeda. Soalnya dia yang orang pertama yang belikan saya sepeda, orang pertama yang belikan semua peralatan sepeda saya. Dan dari pertama sampai sekarang dia yang support saya, Pak. Apapun keperluan saya dia yang selalu penuhi. Dia yang selalu motivasi saya buat bisa. Itu sih, Pak. Semoga Pak Asyang sehat selalu. Minum dulu. Minum dulu. Keren, Ya kan?
Ini nggak bisa dibohongin. Kenapa? Karena keluarnya dari hati. Kan olahraga itu bukan tentang hasil. Olahraga itu tentang proses. Dan orang-orang yang ada di dunia olahraga adalah orang-orang yang menghargai proses dan melihat nanti hasilnya sebagai ganjaran dari proses yang dilakukan. Seorang Bernat lahir dari banyak tangan, gitu ya. Dari orang-orang yang penting, saudara Asyang, orang tua, pelatih, apa segala macam. Tapi sekali lagi, semuanya itu kembali lagi kepada pribadinya. Bernat sudah membuktikan kepada kita semua bahwa prestasi itu bukan sesuatu yang mudah diraih, tapi harus dilakukan berkali-kali dengan mendedikasikan waktu, mendedikasikan diri, meninggalkan semua yang enak-enak gitu kan. Makannya dipaksain untuk makan yang biasa-biasa, temennya dipaksain untuk harus waktunya sesuai dengan waktu yang dini. Bener sih, waktu yang nggak gampang, nggak banyak di Indonesia ini, langka. Dan bahkan faktanya hari ini di Indonesia ini hanya ada satu orang Indonesia yang bisa lolos Olimpiade dari nomor omnium, yaitu seorang Bernat van Aert dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Semoga sukses Bernat. Amin Pak. Amin. Insya Allah kita akan kawal terus. Kita nonton nanti di Paris gitu. Kita nonton dari semua fasilitas yang bisa kita lakukan untuk menyaksikan perjuangan Bernat. Ini perjuangan belum selesai, Nat, gitu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil. Dan kita doakan supaya Bernat terus berkibar, mendapatkan prestasi tertinggi. Dan akan banyak lahir Bernat-Bernat yang lain untuk berdiri di panggung-panggung dunia. Kenapa? Karena kita NOC Indonesia paling keren sedunia. Tepuk tangan untuk Bernat. Sahabat NOC, hari ini kita sudah menyaksikan begitu luar biasa perjalanan yang dilakukan, dedikasi waktu yang diberikan oleh seorang atlet balap sepeda, Bernat van Aert, Londo dari Kalimantan Barat. Kita bangga bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh Bernat yang belum selesai hari ini, tapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan itu semuanya menggunakan hati yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa, bukan hanya kepada balap sepeda, tetapi kepada Indonesia, supaya Indonesia bisa berdiri tegak di panggung-panggung dunia. Karena NOC Indonesia paling keren sedunia. Isi menang, menang. Kembali. Iya. Isi menang, menang, menang. Oh, kalau di luar negeri beda. Isi paksa, paksa, paksa. Terima kasih, Nat. Makasih banyak, Pak. Selamat berjuang.